Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas merek dalam usaha. Ada cerita menarik di balik kisah yang satu ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, halo semuanya. Merek adalah nama yang dikenakan oleh pengusaha pada sebuah produk sebagai pengenal. Lebih dari itu, merek juga adalah janji kualitas. Ketika sebuah produk dijual di suatu tempat, orang bisa dengan cepat mengenali produk itu ya dari mereknya. Seperti Indomie, mau di Indonesia, di luar negeri, Indomie itu ya mie itu kan? Adidas, Honda, Coca-Cola juga bisa dengan cepat dikenali orang ya dari mereknya. Makanya ada banyak produk yang memalsukan merek terkenal biar orang mengira bahwa produknya seberkualitas produk yang ditiru itu. Malah lucunya, ada merek-merek knock-off yang berharap dari citra merek yang ditirunya. Merek tentu saja penting, tapi pada kenyataannya ada beberapa merek dari produk terkenal yang dirubah namanya di negara yang berbeda. Seperti contohnya parfum ini. Di Indonesia namanya Axe, tapi di negara lain seperti di Inggris, Australia, ya diberi nama Link, atau Rexona yang di Indianya itu disebut Sure. Kok beda ya? Nah, lalu kenapa sih kok nama merek itu bisa berbeda-beda? Apa alasannya? Dan produk-produk apa aja sih yang dijual dengan merek berbeda di negara yang berbeda? Yang pertama, Axe. Axe adalah merek produk perawatan pria yang dirilis pertama kali di Perancis tahun 1983. Di beberapa negara, Axe dipasarkan dengan merek Lynx, yaitu di Inggris Raya, Australia, Selandia Baru, dan Tiongkok. Nah, alasan kenapa kok nama mereknya itu berbeda di beda negara, karena nama itu tuh sudah dimiliki oleh merek lain, dan karena kata kapak rupanya kurang mewakili produk parfum. Nah, lalu kenapa kok di Indonesia tetap diberi nama Axe? Kalau di negara lain bisa ganti nama, kenapa di Indonesia tidak diberi nama lain? Kan Axe itu juga tidak berasosiasi dengan kesegaran dan keharuman pria kan? Ternyata nggak perlu diganti karena orang-orang di sini suka dengan merek yang berbau-bau nama asing. Jadi nggak nyambung ya nggak masalah. Selain nama itu juga belum dipakai ya. Yang kedua, Rexona. Seperti halnya Axe berubah menjadi Link, produk sesama Unilever ini juga memiliki beberapa nama berbeda di negara tertentu. Di Inggris dan India misalnya, mereka menggunakan nama Sure. Makanya kalau teman-teman nonton Liga Inggris, ada iklannya itu di pinggir lapangan, logonya Rexona, tapi namanya Sure. Ya, itu karena di Inggris sana namanya itu. Nah, di Amerika dan Kanada menggunakan merek Degree. Di Afrika itu namanya Seal. Jadi nama boleh beda, tapi produk dan tujuannya sama. Bikin kelek nggak bau. Yang ketiga, Lay's. Nah, ini juga nih. Lay's sudah hengkang dari Indonesia ya. Ini juga punya merek yang berbeda di negara yang berbeda. Di Mesir namanya Gypsy, Poca di Vietnam, di Israel Tapu Chips, di Kolombia Margarita, di Meksiko Sabritas, dan di Australia itu Smith's. Apa alasannya kok namanya itu beda-beda? Nah, hal itu disebabkan karena faktor kemitraan, entah itu karena merger atau akuisisi. Mulanya Herman W. Lay mendirikan Lay itu di Nashville, Amerika Serikat tahun 1938 ya. Sementara itu Henry Walker mendirikan Walkers di Leicester di Inggris tahun 1948. Tapi belakangan Frito-Lay atau disingkatnya itu Lay's di bawah PepsiCo mengakuisisi Walker tepatnya di tahun 1965. Tapi untuk merek Walker tetap digunakan untuk pasar Britania Raya dan Irlandia. Oh ya, kalau teman-teman suka Liga Inggris pasti tahu ya kalau Walker ini juga pernah jadi sponsornya Leicester. Aku juga baru tahu loh. Ternyata karena asalnya dari kota Leicester itu ya. Bahkan di sana saking terkenal dan bersejarahnya Walker sampai kota Leicester itu dijuluki kota keripik, Home of the Crisp. Yang keempat, Wall's. Nah, kalau ini aku taunya dari iklan di Serie A di Italia. Logonya itu kayak Wall's tapi kok namanya beda. Ternyata memang sebenarnya ya satu usaha. Ada pertanyaan lagi nih. Kenapa sih kok namanya itu es krim Wall's? Apa hubungannya coba sama tembok? Ternyata nama Wall's itu mengacu ke nama pendirinya, yaitu Richard Wall, yang mendirikan perusahaannya di Inggris tahun 1786. Tahun 1922,
Walls lalu diakuisisi oleh Lever Brother Unilever. Seperti Lay's, Walls pun memiliki banyak nama di dunia, antara lain Miko di Prancis, Maroko dan Mesir, Ola di Belanda, Belgia, Luxembourg dan Afrika Selatan, Ola di Portugal, Lakenis di Jerman, dan Eskimo di Austria. Selain itu ada nama-nama lain di negara yang lain. Contohnya banyak sekali ini teman-teman. Selanjutnya ada Gojek. Wah, kalau Gojek ini nama aplikasi karya anak bangsa nih. Keren sekali ini. Dan saking hebatnya, Gojek juga buka di negara lain loh, tapi dengan nama yang berbeda. Nama Get dipilih di Thailand karena dinilai lebih netral ya. Sedangkan di Vietnam namanya GoViet. Dipilih nama itu karena lebih terdengar atau terasa Vietnamnya. Adapun nama Gojek sengaja dihindari karena memberikan kesan milik asing. Seperti yang kita tahu ya, Gojek itu kan adalah perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi karya anak Indonesia. Selanjutnya Sunsilk. Sunsilk adalah nama merek sampo yang semua orang Indonesia aku yakin pasti tahu. Produk sampo ini sendiri sudah diperkenalkan pertama kali di Inggris tahun 1954. Waduh, ternyata sudah lama ya. Ada yang baru tahu kalau Sunsilk sudah ada sejak tahun 1954? Tak pikir dulu ini buatan Indonesia loh. Nah, nama Sunsilk sendiri tidak digunakan di seluruh dunia. Di Amerika Latin ia diberi nama Sedal, di Brasil namanya Seda, dan di Turki namanya Elidor. Sementara di Tiongkok itu namanya Hazelin. Nama Sunsilk tetap digunakan di Indonesia karena ya masih cukup mudah lah untuk diucapkan. Dan ya cocok-cocok aja. Coba kalau nama samponya sama kayak nama yang ada di Amerika Latin ya, yaitu Sedal. Ya kan nggak pas, karena selain tidak enak didengar oleh kuping orang Indonesia, juga terdengar seperti sendal. Jangan-jangan nanti pas mau keramas sampo habis ke warung beli senda, malah dikasih swallow. Yang ketujuh Rinso. Di sebagian besar negara, merek yang digunakan adalah Omo. Di India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka menggunakan nama merek Surf Excel. Sementara di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, ini sebenarnya ya negara tetangga ya, itu mereknya Breeze. Di Indonesia sendiri namanya Rinso. Merek Omo tidak digunakan karena sudah dipakai, jadi dinamakan Rinso karena pelafalannya itu juga tidak sulit dan berhubungan dengan kegiatan cuci-mencuci juga. Rinso juga digunakan sebagai merek di Australia, Turki, Inggris, dan Amerika. Oh ya, Rinso ini sudah dipasarkan di Indonesia sejak 1970 ya. Yang ke-8 KFC. Di Quebec, Kanada, nama KFC itu diubah menjadi PFK. Alasannya apa? Karena undang-undang di sana ada aturan mengenai penggunaan bahasa dan permerekan. Jadi harus bahasa lokal, bahasa Perancis. PFK sendiri kepanjangannya adalah Poulet Frites Kentucky. Ya sebenarnya sama sih ya, artinya ya ayam goreng Kentucky, cuman pakai bahasa daerah, bahasa Perancis. Jadi kenapa namanya beda? Ya karena tadi ada aturan mengenai penggunaan bahasa dan permerekan pakai bahasa lokal, bahasa Perancis. Yang ke-9 McDonald. Di beberapa negara lain, McDonald itu memiliki nama yang sedikit berbeda. Ada yang perbedaannya hanya soal pengucapannya dalam bahasa lokal. Misalnya di Jepang, Meku Donarudo. Ini sebenarnya juga McDonald, tapi karena orang Jepang mengucapkan istilah asing itu ya seperti itu ala orang Jepang, makanya ya McDonald diucapkannya ya tadi Meku Donarudo. This restaurant name is very difficult for Japanese. So this company's Japanese official name is McDonald's. Di Australia, McDonald lebih dikenal dengan nama Macca's. Ini awalnya adalah julukan sih yang dipakai oleh orang Australia untuk McDonald. Tapi pada tahun 2013, sekalian aja tuh nama julukannya itu ya digunakan untuk menggantikan nama McDonald. Di Selandia Baru juga sama, namanya Mecca. Sebenarnya di Indonesia juga sama sih ya. Kalau bilang McDonald itu kan nggak McDonald kan, tapi McD. Bener nggak? Aku tuh kalau nyebutnya ya gitu loh, yuk ke McD, nggak ke McDonald gitu. Kalau teman-teman gimana nyebutnya? McDonald atau McD? Tulis di kolom komentar ya. Yang ke-10 Burger King. Nah, di Australia, Burger King juga memiliki merek yang berbeda. Dan alasannya, karena ketika Burger King mau buka di Australia pada tahun 1971, ternyata sudah ada restoran lokal di sana yang bernama Burger King. Aduh, sudah keduluan ternyata. Akhirnya daripada nggak bisa jualan di sana, ya terpaksalah mereka memakai nama yang berbeda, yaitu Hungry Jack.
yang sebenarnya ini ya Burger King. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya nama merek yang berbeda di tiap negara yang berbeda ya teman-teman ya. Alasannya ya karena nama merek itu sudah digunakan pihak lain dan alasan-alasan lainnya. Dan juga bisa aja merek itu diubah karena memiliki arti yang jelek dalam bahasa di negara itu. Contohnya minuman ini, lihat namanya aja udah jijik ya, jadi nggak selera buat minum. Atau ini, minum air ini, wah bisa-bisa rezeki terhambat. Kipas angin ini juga, andaikan namanya tidak diubah, kan bisa bikin berantem ya. Pas mau beli, Pak, beli kipas angin. Apa mereknya? Apa? Iya, apa? Apa, Pak? Apa? Apa, Pak? Iya, apa? Apa, Pak? Apa? Mereknya apa? Gitu terus, bikin emosi kan? Apalagi ini adalah makanan ringan yang namanya bisa disalahartikan. Mama, tolong ambilin berak di laci dong. Mamanya yang dengar langsung marah. Ayah taruh berak di laci. Bisa konflik itu rumah tangga. Cerai, gara-gara berak. Ya apapun itu ya, merek penting sebagai nama yang mewakili kualitas, mewakili produk. Dengan merek, orang terbantu menentukan produk pilihan. Ya meskipun di belahan dunia lain, nama merek bisa terdengar lucu ya. Tapi meskipun begitu ya, kita mesti paham bahwa bahasa itu tidak hanya bahasa yang kita gunakan, tetapi ada banyak bahasa yang lainnya. Baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih.